Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Putri Prakasa dari kelas Hukum 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sinergas pembentukan produk hukum daerah dengan transparansi pembentukan produk hukum daerah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang arah kebijakan OTDA, yang dimana ada dua macam, yaitu percepatan kesejahteraan rakyat yang memiliki 3 macam, yaitu 1. Peningkatan pelayanan, 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan ketiga, peningkatan daya asing. Dan efisiensi dan efektivitas Pemda memiliki 3 macam. Yang pertama, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Kedua, potensi dan keanekaragaman daerah dan peluang dan tantangan persaingan global. Di sini juga terdapat urusan pemerintahan yang dimana ada 3 macam, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Di sini urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah kabupaten kota. Dan juga urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Di sini terdapat kewenangan pemerintah pusat di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, berwenang untuk menetapkan norma standar prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah. Di sini juga terdapat kebijakan daerah yang berada di dalam pasal 17 Undang-Undang 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di sini juga ada terdapat pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah. Pembinaan pemerintah daerah atau bisa Binwas terhadap penyelenggaraan Pemda secara nasional dikoordinasikan oleh MDN. MDN melakukan Binwas terhadap kebijakan daerah provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Binwas terhadap kebijakan daerah kabupaten atau kota. Pembinaan oleh gubernur. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten, atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam melakukan pembinaan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis. Di sini juga terdapat
peraturan daerah provinsi yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan terdapat materi muatan peraturan daerah seperti amanat peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah. Yang kedua, kewenangan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Yang ketiga, muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini juga ada terdapat unsur-unsur sinergitas, yaitu seperti kegiatan, kerjasama, tujuan, dan kelembagaan. Dan juga terdapat tahap krusial yang di dalamnya seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan fasilitas. Dan terdapat juga dampak putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor 157 dan 136 tahun 2016 yang dimana MDN tidak berwenang membatalkan peraturan daerah provinsi, gubernur tidak berwenang membatalkan peraturan daerah kabupaten atau kota, dan pembatalan peraturan daerah menjadi wewenang Mahkamah Agung. MDN atau gubernur berwenang membatalkan perkada. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang transparansi pembentukan produk hukum daerah. Yang terdapat mengenai landasan filosofi keterbukaan informasi publik, yang dimana hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi. Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintah yang baik. Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi. Di sini juga terdapat asas-asas keterbukaan informasi, yaitu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Di sini juga terdapat kewajiban badan publik dan di dalam pasal 7 Undang-Undang KIP. Yang pertama, badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala. Yang kedua, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dan terdapat juga bentuk partisipasi masyarakat yang sebagaimana dimaksud pada mencakup penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk untuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini terdapat penyusunan produk hukum daerah yang dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3.
Perpres nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Di sini juga terdapat tertib substansi yang dimana materi muatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender, terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, dan yang terakhir materi muatan menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan. Dan terdapat lex specialis yang terdiri dari lex specialis derogat lex generalis, lex super derogat lex inferior, lex posteriori derogat lex prior. Dan prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Mungkin terdapat juga sanksi pidana Undang-Undang KIP yang dimana terdapat dalam pasal 51 yang menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi cara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan atau denda maksimal 5 juta. Dan juga terdapat pada pasal 52 menjelaskan badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat dan serta menyerta mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan atau denda maksimal 50 juta. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih lanjutnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.